Baik, selamat pagi. Hari ini kita mau belajar grafik fungsi trigonometri ya. Grafik fungsi yang trigonometri yang kita pelajari hari ini sinus dulu, setelah itu sinus, cos, dan tangen. Nah, gambar grafik sinus X itu awalnya seperti ini nih. Dari 0 sampai 360 derajat, ini adalah periode. Periode itu jarak pengulangan setiap grafiknya. Kemudian titik maksimalnya itu 1. Maksnya 1, titik minimumnya, puncaknya itu min 1. Kemudian amplitudo itu adalah tingginya nih loh. Nah, ini tingginya 1, jaraknya 1. Atau dari sini juga bisa nih 1, amplitudonya. Terus kalau di fisika ada namanya panjang gelombang atau lambda. Apa itu? Itu lambda dibentuk dari satu gunung dan satu bukit. Jadi lambdanya ada 1. Karena satu lambda atau panjang gelombang dibentuk dari satu gunung dan satu bukit. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau gambarnya 2 sin X, kok gambarnya gunungnya tambah tinggi ya? Sekarang kita bandingkan lagi. Kalau grafiknya adalah 3 sin X, kok semakin tinggi ya? Lihat perbandingannya. Semuanya sin X, sin X, sin X, tapi depannya yang pertama ini angka 1, angka 2, angka 3. Semakin depannya semakin tinggi, maka gunung dan lembahnya juga akan semakin tinggi. Nah, kesimpulannya yang bisa didapat apa? Kalau Y sin X itu berarti periodenya 2pi atau 360 ya. Amplitudonya 1, ya, jaraknya 1 ya. Lambdanya 1 karena satu gunung satu lembah, dan nilai maksnya 1, nilai minnya min 1. Kalau gambar yang kedua, 2 sin X itu periodenya sama, tetap 2pi, amplitudonya, amplitudonya saya salah ketik nih ya, harusnya ini harusnya ini 2 nih, bukan 1 ini 2 yang 2, lambdanya 1, nilai maksnya 2, nilai minnya min 2. Nah, kemudian ini kalau 3 sin X periodenya 2pi, amplinya nih saya salah ketik lagi nih ya. Amplitudonya atau tingginya ini adalah 3 harusnya, cari yang 3 yang 3. Lambdanya 1, nilai maksnya 3, nilai minnya min 3. Ini contoh. Lagi, sekarang tetap dengan sama ya, sin X sekarang saya rubah. Dia menjadi sin 2X. Perbedaannya apa? Loh, kok gelombangnya lebih banyak ya? Kalau ini tadi lambdanya 1, sekarang lambdanya ada berapa nih? 1, 2. Berarti 2 gunung, 2 lembah. Ganti lagi. Nah, kalau sin 3X, berarti lambdanya berapa nih? 1, 2, 3. Nah, kesimpulannya apa nih? Nah, kalau gini sama ya, periodenya 2pi, ampli 1, lambda 1, maks 1, ini min 1. Sedangkan kalau ini periodenya yang berbeda. Karena periode itu adalah pengulangan. Lah, dia diulangnya ketika kapan? Dari 0 sampai 180. Makanya periodenya didapat dari 2pi dibagi dengan 2. 2 itu dapat dari angka 2-nya loh. Makanya periodenya itu akan diulang setiap 180 derajat. Buktinya apa nih? Lihat, 1, 180. Kemudian satu lagi segini juga jaraknya adalah 180. Lambdanya berapa? Nah, panjang gelombangnya 2. Nilai maksnya sama 1, minnya min 1. Kalau yang 3X, berarti periodenya berapa? Periodenya menjadi 2pi dibagi 3. Berarti 360 dibagi 3. Tiap 120 derajat dia akan berganti. Lihat buktinya nih. 1, 120. Dari sini 1, 120 juga. Dari sini ke sini 1, 120. Ya. Makanya, oh sorry. Ini amplitudonya salah ini 1 ya. Amplitudonya 1, lambdanya 3, maksnya 1, ini minnya min 1. Contoh yang sin. Sekarang kita mau coba ini. Nah, kalau grafiknya 4 sin 5X, berarti nanti dia tinggi amplitudonya itu sampai 4, tinggi sana, 4. Sedangkan 5 ini menunjukkan dia panjang gelombangnya, berarti nanti dia gelombangnya ada 5 nih. Buktinya apa nih? Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka ini adalah grafik dari apa? 4 sin 5X. Periodenya berapa? Tinggal 2pi dibagi 5.
Amplitudonya, ini tingginya 4. Lambdanya 5. Max-nya 4, min-nya min 4. Kesimpulannya apa? Nah, kalau Y sama dengan A sin KX, maka A itu sebagai amplitudonya, K itu sebagai lambda, sedangkan periode didapat dari apa? 2pi dibagi dengan K-nya. Ini contoh kalau yang sin. Sekarang, contoh grafik fungsi trigonometri kosinus. Kalau kosinus awalnya gini, dia seolah-olah gunungnya nggak ada, tetapi gunungnya itu dibagi dua nih, setengah-setengah. Ya, jadi kalau sin kan utuh ya, utuh gunung sama lembah. Kalau cos itu setengahnya nih, kelihatan kayak setengah, tapi dia kalau disatukan jadi satu gunung. Ini awalnya cos X. Sekarang kalau 2 cos X semakin tinggi, kalau 3 cos X, 4 cos X semakin tinggi juga. Ya, jadi kalau depan-depannya itu semakin tinggi, berubah besar, dia akan semakin tinggi. Tapi gambarnya tetap. Dengan begitu, kalau cos X, maka periodenya 2X, 2pi ya, ini sama 2pi, amplinya 1, lambdanya 1, panjang gelombangnya, atau satu gunung, satu bukitnya, satu-satu semua nih ya. Max-nya 1, min-nya min 1. Sedangkan kalau gambarnya ini, periodenya tetap sama 2pi, amplinya, tingginya 2, lambdanya tetap 1, max-nya 2, min-nya min 2. Kalau ini 4 cos X, periode tetap sama, amplinya tetap menjadi 4, jadi besar ya. Max-nya 4, min-nya min 4. Gitu. Sekarang kita coba perbandingan yang lain. Ini cos X. Sekarang kalau cos 2X. Loh, cos 2X kok gelombangnya tambah ya? Jadi berapa nih kira-kira gelombangnya? 1, 2. Berarti panjang gelombangnya 2. Kalau cos 3X, kita hitung nih. Dari sini. 1, 2, 3. Berarti lambdanya atau panjang gelombangnya menjadi 3. Kesimpulannya, kalau cos X sama ya, 2pi, amplinya 1, lambda 1, max 1, min 1. Kalau ini, nah ya berbeda dengan lambdanya. Lambdanya menjadi 2. Lambdanya 2 ini, lambdanya 2. Terus, kalau yang ini, cos 3X, lambdanya yang menjadi 3. Ya. Ingat, untuk periodenya juga berbeda loh ya. Periodenya dapat dari apa? 2pi dibagi dengan 2. Makanya dia per 180 pasti akan diulang lagi. Kalau ini juga sama, berarti 2pi dibagi 3. Berarti ini per 120 gambarnya akan terus diulang, diulang, dan diulang. Itu namanya periode. Sekarang kita lihat. Nah, kalau ini berarti gambar apa nih? Loh, kok kebalik, Sir? Kok di bawah? Kalau dia mulai dari bawah, berarti tandanya minus. Ya. Kalau di atas seperti gini, mulainya berarti dia positif, jadi 4 cos. Kalau di bawah mulainya menjadi min 4. Karena dia panjang gelombangnya, lambdanya ada 1, ada 2, berarti dia namanya adalah negatif 4 cos 2X. Nah, periodenya berapa periodenya? Tinggal 2pi dibagi 2. Amplinya 4. Ya, tingginya 4 loh ya, tingginya 4. Tinggi nggak mungkin negatif. Nilai max-nya 4, nilai min-nya min 4. Kesimpulannya apa? Kalau ada A kali cos KX, sama ya, A itu amplitudo, K itu lambda, dan periode didapat dari 2pi dibagi K. Contoh sekarang, yang terakhir, grafik fungsi trigonometri yang tangen. Gambar tangan aneh nih, ini tangan X kayak gini ya. Tangan X nih. Terus kalau dua tangan X, tadi yang agak bengkong kok jadi agak sedikit lurus ya, ini yang dua tangan X ya. Diganti lagi nih. Sekarang kok 6 tangan X hampir lurus nih ya. Nah, jadi kalau depan-depannya ini dia semakin besar, maka grafik yang awalnya itu miring gini ya. Miring itu tiba-tiba dia akan semakin mendekati lurus kayak gini. Nah, kalau tangan X periodenya hanya sampai pi. Dari 0 sampai pi doang. Ya, awalnya tangan X. Amplitudonya berapa besar? Tingginya tinggi banget. Makanya dia tak berhingga. Lambdanya ada nggak, Sir? Tidak ada. Karena dia gambarnya nggak ada gunung sama lembahnya. Tidak ada sama sekali. Nilai max-nya berapa, Sir? Tinggi banget. Makanya dia tak berhingga. Nah, kalau min-nya ya min tak berhingga. Nah, terus kalau tangan yang dua tangan X, periodenya sama nih. Sampai pi. Amplinya juga sama. Ini semua sama nih. Semua nggak ada bedanya. Kalau yang 6 tangan X, juga sama. Nggak ada perbedaannya. Ya, gambarnya aja yang beda-beda. Sekarang kita coba ganti lagi.
Tetap sama, tangan X sekarang kalau yang kita permainkan yang belakangnya. Nah, ini tangan 2X. Awalnya dia cuma ada berapa nih ya? Ada yang tengah-tengah utuhnya ada 1 ya. Ini tinggal 1, 2, 3. Terus sekarang kalau 3, kita lihat ini ya. Yang 3 itu ada berapa nih? 1 segini, 2, 3. Kalau 2, hitungnya bagaimana nih? 1, 2. Hitungnya gitu ya, kalau yang tangan ya. Sama nih tangan X-nya kayak gini. Yang beda kalau tangan 2X periodenya adalah Pi dibagi 2. Jadi pengulangannya tiap 90 derajat sekali. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ya. Kalau tangan 3X periodenya berbeda. Pi dibagi 3. Nah, dari grafik sin, cos, dan tangen, yang kita pelajari hanya sin dan cos. Sir, kenapa kok tangen, kok tidak? Karena gambar tangen tidak memiliki amplitudo, lambda, max, dan min. Makanya kita tidak pelajari. Yang kita pelajari hanya yang sin sama yang cos. Nah, sekarang kalau yang tidak standar bagaimana? Nah, bentuknya kayak gini ya. Nah, ini awalnya adalah 3 sin 4X. 3 artinya amplinya 3, tingginya 3. 4 itu artinya lambdanya atau panjang gelombangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Awalnya gini, kemudian tak tambahi, belakangnya tambah 2. Tambah 2 itu artinya apa? Grafiknya yang awalnya di sini, sumbu X-nya di 0, dia bergeser naik ke atas 2, set, naik sini. Jadi awal di sini dia kalau tambah 2 bergeser ke atas set. Kalau dia dikurangi 2 gimana? Berarti dia turun ke bawah, digeser. Gitu ya. Gambarnya sama, cuma dia sumbu X-nya ditambah 2. Kalau kita tambah 5 gimana, Sir? Ya tambah 5, paling ujung sana ya. Berarti nanti titik awalnya itu di sini, di yang kelima ini. Nah, artinya kalau kita geser ke atas, pasti nanti nilai max-nya akan berubah. Ini max-nya di 5, ini min-nya di min 1, beda dengan ini ya. Terus, kemudian ini saya gesernya 30 derajat. Kalau dia min 30 derajat, berarti dia digesernya kalau di sini ke kanan. Ya. Ini kalau min 30 ke kanan, gesernya ke kanan. Jadi kan awalnya gini nih, tak geser ke kanan 30 derajat. Set, taruh sini. Nah, makanya awalnya di sini tadi. Kalau ini X tambah 30, berarti dia gesernya ke kiri. Ke kiri ya. Cuma, ini kan ada 3 sin dalam kurung 4X min 120. Ini dikeluarkan dulu nih, angka 4-nya. Menjadi apa? 3 sin 4 dalam kurung X min 30. Harus seperti itu. Nah, kemudian kalau seperti ini, artinya apa? Periodenya 2pi dibagi 4. Amplinya dia 3. Lambdanya 4. Nilai max-nya 3. Nilai min-nya min 3. Sedangkan kalau 3 sin 4x tambah 2, periodenya sama, amplinya sama, lambdanya sama, cuma bedanya max-nya ada di 5, sekarang min-nya ada di min 1. Bedanya itu ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Sama. Periodenya sama, amplinya sama, lambdanya sama, nilai max min-nya sama. Cuma dia hanya digeser ke kanan sejauh 30 derajat.